10/10, 0,1 detik kecepatan tangan cukup tidak normal ya, tidak rasional. Dalam 2 frame pergerakan tangan sangat tidak masuk akal. Coba digerakkan. Ya, tangan satu. Terus, oke, kembali lagi, itu analisa yang pertama dari pergerakan yang kami curigai. Yang kedua, ini merupakan inti dari perdebatan tangan yang diduga tangan memasukkan sesuatu ya. Nomor 2 itu kita dapatkan dari Kompas TV. Ketika diamati frame demi frame pada momen di mana Jessica diduga meletakkan atau mengambil sesuatu dari tas, pergerakan sejumlah piksel tampak putus-putus dan tak berbentuk seperti yang saya duga sebelumnya. Pada analisa tempering bisa diperhatikan bahwa terjadi distormasi objek di dalam video. Silakan diputar. Mungkin yang jelaskan dulu yang pertama yang dibuat di TV-nya, kemudian saudara bikin membuat slow motion tadi ya. Jadi betul ya. Silakan ditayangkan dengan kecepatan normal yang Kompas TV, Pertama yang normal, lalu kita lakukan analisa frame demi frame dari Kompas TV. Ini yang normal ya? Ini Pak, kita ingin menjejak di mana letak posisi pergerakan tangan yang diduga meletakkan sesuatu ini dengan kecepatan normal. Artinya versi mereka ya? Iya, saksi ahli pada saat itu sangat disayangkan karena menyebutkan analisa frame demi frame, tetapi pada saat event-event penting justru video ditayangkan secara normal, bukan frame demi frame. Di situ merupakan entry point dalam kecurigaan kami adanya tempering. Ya, di situ. Itu sudah. Stop. Ya, ini yang normal. Silahkan dianalisa frame demi frame. Maaf ya Mila, kita harus menentukan frame yang benar, jadi butuh sedikit waktu. Ini kita mencoba untuk menganalisa menggunakan perangkat lunak kita frame demi frame. Silakan menuju ke frame yang kita tuju. Ya, situ. Ya, mundur lagi, mundur coba. Ya, coba.
lagi biar kita jelaskan. Ya, di situ diduga adanya pergerakan yang diduga seperti lengan kanan yang maju, ya, ada pergerakan cukup kontinu, terus maju, terus ya. Di situ ya, ternyata pada saat titik itu pergerakan yang diduga tangan mengalami diskontinuitas, putus, sebaran intensitas di situ putus, terus lanjut. Nah, itu menjadi cukup ulang, terus lanjut. Nah, di sini yang menjadi dugaan kami, mengapa pergerakan menjadi diskrit, menjadi seolah-olah lengan kiri dari yang lengan kiri, ya. Lengan kiri, yang tadi pergerakan itu seperti lengan kanan, tetapi pada frame tersebut justru yang muncul adalah sejumlah piksel yang cukup cerah, seperti menyerupai lengan kiri. Bagaimana mungkin itu terjadi? Kita menduga itu adanya sebenarnya lengan sebenarnya atau apa begitu yang dihapus, yang memegang telinga atau memegang sesuatu di kepala. Ini perlu kita uji lebih lanjut oleh tim independen supaya dianalisa frame demi frame, bukan melewat dengan hanya mata visual, tetapi kita akan buka domain spasio-temporal. Kita akan periksa korelasi piksel-piksel pada beberapa frame tersebut. Seharusnya seperti itu. Tolong jelaskan dulu ya, itu tadi maksudnya ini gerakan tangan, ya, itu yang diduga gerakan tangan kanan, ya, terus itu ya, yang diduga tadi memasukkan sesuatu itu kan, ya, terus tiba-tiba menabur, cukup hilang, terus tiba-tiba putus dan menjadi lengan kiri, jadi lengan kiri, jadi ada yang jadi penjaringan. Nah, setelah itu tiba-tiba dengan frame 1 atau 2 frame muncul tangan lain yang tidak cukup proporsional kecerahannya, ketebal kecerahan seperti tangan kiri kanan, tetapi kecepatan tersebut sekitar 1 sampai 2 frame, maka sekitar 0,1 detik. Kemunculan lengan pada 0,1 detik, pergerakan lengan cepat seperti itu cukup tidak masuk akal. Maksudnya gimana? Kecepatan gimana maksudnya? Kecepatan 1-2 frame, maka kecepatan lengan bergerak sekitar 2, kalau dalam 2 frame 2/25 frame, berarti sekitar 0,1 detik. Oh begini gitu, cepat? Ya, begini Pak. Ya. Kayak main tinju gitu? Iya, Mike Tyson. Jadi di sini kami menduga adanya tempering, jadi pencerahan pada lokalitas-lokalitas tertentu sehingga memberikan efek ilusi pergerakan ketika video ini ditayangkan dengan kecepatan normal. Lanjut analisa kami berikutnya, presentasi, kembali ke presentasi. Terus ya, yang ketiga, kami juga menganalisa pergerakan tangan yang drastis dan instan pada jarak 1 frame, seperti yang telah kita buktikan sebelumnya tadi, yang tangan seperti ini dalam 1 sampai 2 frame bergerak secara diskrit yang tidak mungkin. Dan di sini kami menduga adanya tindakan tempering secara ilegal dengan mencerahkan beberapa intensitas piksel untuk menciptakan ilusi pergerakan. Lanjut, ini tadi sudah yang keempat. Ya, di sini juga kami mendeteksi adanya dugaan tempering, di mana kontur jari juga ditemukan terlalu panjang ketika menggaruk tangan.
panjang semua jari hampir sama. Jadi jari telun kelingking hampir sama dengan jari lainnya. Ini juga perlu dibuktikan apakah benar di dunia nyata. Pergerakan piksel saat penggarukan tampak seperti hasil dari tempering. Silakan ditunjukkan. Ya, stop di situ. Ya, mundur, 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 terus, 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 terus. Ya, terus, terus, terus. Nah, itu saya kira ini secara kontur tangan ini seperti tangan lampir ya. Nah, di sini sebaran intensitas sangat kontras dibandingkan dengan yang ada di sini dan di sini. Kontur tangan seperti menggunakan kuku nenek lampir ya. Maju lagi terus. Nah, tuh, ini kelihatan sekali nih. Nih. Ini sebarannya sangat tidak inheren dengan yang dibandingkan dengan sini dan otot lengan di sini. Lanjut. Udah. Kembali ke slide. Selain investigasi video, kita juga menginvestigasi metadata. Metadata. Saya kurang jelas tadi yang pertama tadi yang tangan panjang itu gimana, coba penjelasannya.
tangan yang panjang. Yang tas. Yang tas kelihatannya. Saya kurang mengerti. Terus yang tas. Bukan ini, yang satu lagi. Yang mundur, tas, yang masuk tas. Nah, ini gimana? Coba diputar dulu. Coba aja cari yang panjang itu, panjang. Jadi ini, itu gerakan, itulah gerakan lambatnya ya? Iya, gerakan frame demi frame. Demi frame artinya satu frame jalan gitu loh. Iya. Jadi akhirnya begini. Akhirnya begini ya. Sangat tidak natural. Panjang dari lengan tuh jari telunjuk. Jadi kalau normal itu rupanya kalau nggak frame demi frame gimana bentuknya dia? Tidak terlihat kalau kasat mata. Coba, mungkin terlihat sedikit tetapi cepat. Ya coba ya. Normal, putarkan normal. Jangan dilamatin. Ini dia. Ya. Tampak sedikit tapi itu nih. Dengan kecepatan normal pun kalau jeli bisa terlihat itu tempering ternyata. Ini aslinya, asli dari berisa satu ya. Iya. Coba lihat putar dulu yang berisa satu gimana bentuknya coba. Aslinya. Itu. Coba ulangi lagi dulu. Berita satu. Jadi kita lihat. Ini yang berita satu atau yang berita satu? Coba. Iya, coba normal. Normal. Ya, ini normal. Terus kalau diperlambat gimana? Kalau diperlambat kita bisa menghentikan frame demi frame. Coba hentikan dulu frame. Nah ini frame demi frame. Coba itu. Ya. Buat saya dulu. Ini satu frame. Buat saya dulu, coba. Coba tanya ya, ini jari yang tadi panjang ya, ini juga ini ya, lengket nggak ini ya? Ya, itu apa yang kita katakan indikasi tempering. Di titik itu terjadi keseragaman sebaran intensitas. Sini. Ya, dibandingkan dengan lengan yang kemerah-merahan ini di atas. Beda warnanya gitu ya. Selain ini panjang, ini juga beda warnanya. Iya, beda warna. Terus ini menyatu nggak ini dengan ini? Atau seperti ditempel di sana? Itu ya? Iya. Jadi ini mestinya harus sama dengan ini juga nih? Iya, harusnya sebaran intensitasnya. Apa intensitas itu maksudnya? Intensitas itu adalah kecerahan dari piksel-piksel, kecerahan dan tekstur. Jadi identitas dari piksel itu ada identitas objek di dalam video itu di samping intensitas ada pola atau tekstur, ada warna dan ada arah. Coba jelaskan dulu pada pengadilan ini ya. Piksel itu gimana sih maksud banyak gitu? Piksel di slide saya. Supaya kita ngerti, kadang-kadang ini kan main piksel kan. Ya, apa itu piksel? Piksel adalah elemen terkecil dari citra digital. Jadi jika ada gambar atau citra tersebut, satu piksel adalah satu titik terkecil yang diwakilkan oleh nilai. Satu nilai di situ tersebut misalnya 127, nah itulah satu piksel yang ada di dalam citra digital. Jika kita ingin memanipulasi atau memodifikasi citra digital, nilai itu saja yang kita perlu ubah. Ini dihilangkan ini, ini dihilangkan jadi bentuknya tangan gitu ya. Jadi kalau ini dibentuk jadi seperti lengan boleh.
tinggal ditambah-tambah jadi kurang-kurangin gitu. Iya Pak. Jadi artinya ini pixel, kumpulan dari pixel ini itulah menjadi gambar kan? Bisa menjadi Objek gitu ya. Jadi kalau saat bagian pixelnya dikurangi, maka bentuknya berubah. Iya. Kalau ditambah pixelnya juga bentuknya berubah. Iya. Kira-kira gitu ya. Iya Pak. Oke, coba jelaskan lagi yang tadi saudara mau jelaskan mengenai apa tadi? Selanjutnya, selain analisis video, kita juga menganalisis metadata yang ada tertera pada BAP. Oke, silakan. Pada halaman tidak ada nomornya. 1, 2, 3, 4. Pada BAP dari saudara Muhammad Nuh Al-Azhar, dari metadata pada halaman ketiga dulu, metadata dari file video ch17.11/16.17.mp4. Di situ tertera Nomor berapa itu? Nomor berapa? nomor 1, file video nomor 1. Oke. Enggak, pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan nomor berapa? Pertanyaan Yang di sini ya. pertanyaan nomor 9. Oh, 9 ya. BAP. 9. Ya, di situ ada file video ch17_15.11/16.17.mp4. Ya, file video ini berekstensi MP4 dengan kodek file ini dengan memiliki ekstensi MP4 dengan format atau pengkodean MPEG 4. Ya, pada halaman berikutnya kita lihat resolusi frame. Resolusi frame itu 1920 pixel, height tinggi 1080 pixel, dan bagian terakhir pada daftar metadata ditampilkan jumlah frame sebanyak 98.750 frame. Tetapi pada bagian B, pada pertanyaan yang sama, jawaban dari saksi ahli mengatakan bahwa dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Ini nilai yang salah. Metadata tidak dibaca dengan benar. Oleh karena itu, analisa berikutnya saya kira menjadi tidak tepat. Coba ulangi sekali lagi, maksudnya apa nih? Begini Bapak penasihat hukum, dari metadata yang ada pada file video ch17_15.11/19.17.mp4, dari file video tersebut yang seharusnya jumlah frame yang ada adalah 98.750 seperti yang tertera pada metadata. Oh, oke, terus? Tetapi dari jawaban analisa frame dari saksi ahli, di situ dikatakan dari file video tersebut ditemukan 2.707 frame. Angka ini dari mana? Pembacaan metadata sangat Kalau itu berbeda gimana tuh? analisa akan berbeda karena yang dilakukan analisa frame, membaca frame salah. Apa akibatnya? Akibatnya analisanya salah, tidak bisa dipegang. Yang ada dipegang. Iya. Oke. Selanjutnya, saya ingin membuka ke pertanyaan 27 pada BAP yang sama. Pertanyaan 27. Di situ ditanyakan, dapat ahli jelaskan apakah ada perbedaan kualitas gambar ataupun originalitas antara data yang diambil dari flash disk Toshiba 32 GB warna abu-abu serial number 1430 A7 A4 12 CAT
dengan data yang diambil dari server CCTV secara langsung? Jawabannya adalah rekaman CCTV hasil ekstraksi dari sistem CCTV dalam kurung baik lewat sistem komputer atau server maupun lewat DVR dapat disimpan pada removable media, misalnya flash disk dan hard disk eksternal, yang mana rekaman hasil ekstraksi tersebut memiliki kualitas yang sama dengan yang ada di sistem CCTV. Dengan kualitas yang sesuai dengan aplikasi dan jenis kamera CCTV tersebut, yang mana rekaman CCTV di dalam flash disk tersebut memiliki 8 bit depth dengan 1920 pixel kali 1080 pixel untuk width dan height. Jadi di sini saksi ahli menyatakan ukuran frame dari CCTV pada flash disk dan pada kamera CCTV itu sama, 1920 pixel kali 1080 pixel. Oleh karena itu ia mengklaim bahwa gambar maupun originalitas data bisa dipastikan. Tetapi ketika kita mengamati metadata pada beberapa file video yang ada di dalam BAP yang sama, file video nomor 2 CH02_13.15/16.02.mp4, ternyata dari metadata dicantumkan width dan height, lebar dan tinggi 960 pixel dan height 576 pixel. Berarti ada pemotongan video, pengurangan atau reduksi ukuran frame pada video. Coba ya, saya jelas supaya karena gua ahli nih, pelan-pelan ya. Tadi di datanya, metadatanya dia mengatakan ukuran frame-nya itu 1920 kali 1080. Ya. Jadi ukurannya tentunya katakanlah begini ya. Ya. Katakanlah ukuran videonya, TV-nya itu seperti ini, ya. videonya, fragmentnya. Ya. Nah, ternyata saudara katakan yang dijelaskan sama dia dulu adalah 960 per 578 itu apa? Ada file video nomor 2 dengan metadata lebar 960 pixel dan tinggi 576 pixel. Berarti lebih kecil dari ini? Lebih kecil dari ukuran CCTV yang diklaim. Jadi maksudnya ini yang aslinya? Ya. Kemudian ternyata diklaim ada 970 kali 576. Iya. Jadi lebih kecil? Lebih kecil. Apa artinya itu? Artinya gambar atau frame yang didapatkan itu menjadi lebih kabur akibat pengurangan dimensi atau ukuran dari frame. Artinya lagi bahwa file video yang ada di dalam flash disk tersebut memiliki ukuran yang tidak sama dengan apa yang ada di dalam CCTV. Oh, jadi apa yang dalam CCTV dengan flash disk beda? Ya. Dengan CCTV ya, bukan dengan VDR ya? Dari jawaban saksi ahli pada nomor 27, sistem CCTV memiliki lebar standar, ukuran standar 1920 dikali 1080 pixel. Tetapi apa yang ada di dalam flash disk, lebar frame 960, tinggi 576. Berarti ada pengurangan ukuran. Ada pengurangan ukuran. Ya. Jadi umpamanya gini, kalau di sini ada gambar, ada 5 orang di sini umpamanya, di gambar ini 5 orang. Ya. Kemudian ternyata dikurangi. Ya. Jadi ukurannya jadi 970 per ini. Ya.
Jadi orang-orang di sini bisa hilang dong. Bisa hilang, bisa kabur. Bisa hilang, bisa Iya, kabur. iya. Yang umpamanya jadi 5 orang, Iya. jadi tinggal 1 orang. Iya. Jadi umpamanya kalau di sini ada orang memasukkan cyanida, bisa hilang itu. Bisa hilang karena Bisa hilang. ketika dilakukan penzooman atau pembesaran, objek-objek di dalam video itu bisa mengabur. Bisa. Ya, Jadi umpamanya di dalam frame ini terlihat gambar orang memasukkan cyanida atau membawa cyanida. ya, Tiba-tiba dengan ini dikecilkan, ya, hilang itu. ya. Ketika dilakukan pembesaran menjadi kabur. Kabur dia. Ya, bersatu dengan intensitas pixel yang ada di sekitarnya. Oh, itu yang terjadi. Ya, ya, Bisa terjadi seperti itu. Bisa terjadi. Dengan kecil ini. ya. Dan ini saya baca bukan hanya file video nomor 2. Mana lagi coba? File video nomor 3 juga mengalami reduksi ukuran. File video nomor 3 lebar 960 pixel, tinggi 576 pixel. Berikut juga dengan file video nomor 4 lebar 960 pixel dan tinggi 576 pixel. Yang sesuai dengan ukuran CCTV, ukuran dimensi dari CCTV sebenarnya adalah file video nomor 1 saja dengan ukuran 1920 pixel dan 1080 pixel. Jadi hanya file video nomor 1 lah yang memiliki ukuran yang sama dengan apa yang ada di CCTV. CCTV. Ya. Selebihnya tidak sama. Tidak sama. Jadi artinya kalau di CCTV ini ada kegiatan, ada objek, umpamanya 10 gitu, dengan ternyata sudah ditransfer pada flash disk, ditayangkan, maka yang kita lihat di flash disk itu nanti tidak 10 lagi di sini, bisa. Bisa tidak 10, Ya. bisa jadi 5. Ya, Bertambah bisa nggak? bisa juga. Bisa juga. Bisa juga disisipkan. Disisipkan. Ya. Oleh karena itu kita lakukan teknik autentikasi yang akan analisis autentikasi pada digital forensik yang akan saya terangkan Itu selanjutnya. perlunya, makanya perlu dilihat otentik atau tidak. Ya. Kalau tidak ini bisa kacau nih ya, bisa. Ya, ya. Jadi saya supaya jangan salah ya, ada gambar di CCTV, kemudian ada gambar di flash disk. Yang di flash disk ini itulah yang ditayangkan oleh ahli dulu. Ya. Dia ceritakan oleh ahli sendiri, ahli yang MNU, dia ceritakan yang di CCTV lebarnya katakanlah tadi itu 920 kali 1080. 90. Ya. Tapi di pihak yang lain dia mengatakan Di file yang lain ternyata berukuran berbeda, lebih kecil. yang di flash disk. Ya, Jadi apa yang terjadi di CCTV, gambar di CCTV dengan di flash disk tidak sama. tidak sama. Jadi ada kemungkinan yang di flash disk itu sudah berkurang Data atau sudah sudah dipotong. ya, ukuran video. Itu sebenarnya tadi kalau ada orang di sana membawa sesuatu, apakah itu cyanida atau apa, itu bisa hilang juga di situ. Ya. Gitu ya. Baik, terus jelaskan. Saya lanjutkan. Ya, pada di sini sudah saya terangkan kejanggalan yang tadi, seperti untuk file video nomor 1 tertera pada metadata 98.750 print, tetapi pada pembacaan oleh saksi ahli ternyata 2.707 frame. Kesalahan yang cukup fatal. Yang kedua, untuk file video hanya file video pertama yang memiliki ukuran 1920 kali 1080 pixel. File-file video berikutnya ketika kita baca metadatanya memiliki ukuran 960 kali 576 pixel. Jadi inkonsistensi ini bisa menyebabkan inkonsistensi dan adanya perbedaan resolusi frame ini mengindikasikan adanya tindakan pemanipulasian data video dalam kaitannya dengan ukuran video. Lanjut. Autentikasi. Nanti. Itu berita acaranya ahli sendiri ya, keterangan dia sendiri itu tadi ya. Iya Pak, bisa dibaca. Ya, sebelum kita masuk ke autentikasi, saya ingin jelaskan sedikit tentang apa itu nilai hash. Nilai hash atau yang dikenal dengan message digits didapatkan dari fungsi hash. Untuk kasus ini, saksi ahli menggunakan MD5 dan SH1, meskipun fungsi hash ini sudah cukup primitif karena ada penggantinya
Tapi kita ikuti apa yang didapatkan. Nilai hash merupakan identitas unik dari satu data, khususnya data besar. Boleh nggak disebutkan itu sama dengan fingerprint atau sidik jari? Iya, seperti fingerprint dari suatu data atau NIK untuk manusia. Jadi identitas unik yang merepresentasikan data besar. Kalau manusia sidik jari namanya? Sidik jari atau NIK untuk berlian juga namanya sidik berlian gitu ya? Sidik berlian, Bang. Ya. Gitu ya. Selanjutnya nilai hash dipakai untuk memverifikasi keutuhan atau integritas suatu data. Jadi di sini ini data besar, dengan menggunakan fungsi hash kita menciptakan identitas atau hash value atau message digits dari data besar ini. Data sangat besar, kita ciptakan sidik jari atau nilai hash yang kecil yang mewakili data besar ini. Jadi apapun yang terjadi pada data besar ini, misalnya 0 diubah menjadi 1, maka nilai hash di sini akan berubah total. 1 saja berubah di sini, maka nilai hash menjadi berubah. Lanjut. Ya, ini contohnya perbandingan nilai hash yang dipakai untuk menguji keutuhan data. Data yang telah dimanipulasi akan memiliki nilai hash yang berbeda. Kita lihat ini data yang dikirim, ini data yang diekstraksi dari citra ini nilai hashnya. Tetapi ketika data yang diterima diberikan 1 titik pixel berubah, maka data yang diekstraksi dari citra ini menjadi berubah. Ini perubahannya, dan nilai hash yang dihasilkan juga berbeda. Jadi 1 titik aja yang biru tadi itu berubah semua nilai hash. Itu makanya ide sebagai sidik jarinya ya. Oleh karena itu, untuk menguji apakah data ini utuh atau sudah dimanipulasi, tinggal membandingkan nilai hashnya saja. Bandingkan saja nilai hash ini dengan nilai sini. Jika berbeda, maka bisa dipastikan bahwa citra yang diterima ini telah dimanipulasi. Lanjut. Ya, saya ingin menjelaskan sedikit apa itu digital forensik. Digital forensik adalah ilmu yang mengkaji bagaimana memulihkan atau merestorasi dan menginvestigasi jejak-jejak digital yang ditemukan pada device-device digital, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan komputer. Lanjut. Digital forensik sendiri merupakan ilmu yang sangat luas. Oleh karena itu, ilmu ini dikelompokkan menjadi kelompok ilmu computer forensics, forensic data analysis, database forensics, mobile device forensics, networks forensics, forensik video, dan forensik audio. Jadi ilmu digital forensik adalah ilmu yang merupakan kumpulan dari banyak ilmu. Pada kasus CCTV Jessica, cabang ilmu digital forensik yang paling dominan yang bisa digunakan adalah forensik video. Forensik video menekankan pada keahlian dan kemampuan untuk mengekstraksi data asli, menguji keutuhan dan integritas data, menguji ada tidaknya tampering, dan untuk menganalisis atau mengenali objek-objek yang didapat pada konten video. Sebelum autentikasi integritas atau keutuhan data dilakukan, pengaksesan dan ekstraksi data original harus dilakukan oleh pihak yang kompeten, seperti direkomendasikan oleh semua literatur keilmuan kriptografi dan oleh sejumlah pihak penyelenggara pelatihan dan sertifikasi forensik seperti SANS, IWDW, ASPO, dan lainnya. Hal ini juga sesuai dengan pasal 20 dan pasal 21 pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 10 tahun 2009. Lanjut. Autentikasi data untuk menguji keutuhan data dan untuk mendeteksi ada tidaknya data yang disisipkan, dibuang, diedit, atau dan dimanipulasi dilakukan dengan membandingkan nilai hash dari data asli dengan nilai hash dari data yang diekstraksi. Apabila ditemukan ketidaksesuaian nilai hash, maka data hasil ekstraksi tidak dapat dipastikan keutuhannya atau integritasnya. Kemungkinan data telah diedit
dimanipulasi, dibuang, dan disisipkan, tidak bisa diabaikan. Autentikasi data dipakai untuk memastikan bahwa data yang diekstraksi atau diterima sama dengan data asli atau dikirim. Sumber buku Cryptography and Network Security Principles and Practices, William Stallings, halaman 315. Kejanggalan pada proses ekstraksi data original pada kasus Jessica. Pada kasus CCTV Jessica, data awal diekstraksi oleh karyawan Cafe Olivier yang tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam melakukan proses ekstraksi data sesuai dengan prosedur yang direkomendasikan oleh sejumlah literatur penyelenggara pelatihan dan sertifikasi digital dan peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009. Ketidakmampuan dalam mengekstraksi data ini ditunjukkan pada konten file video dengan format MP4 yang disimpan ke dalam flash disk 32 GB, sementara DVR yang memuat data asli memiliki kapasitas 500 GB. Seseorang yang memiliki kemampuan atau kompetensi data forensik, ia akan memikirkan bahwa data yang diekstraksi harus berupa data yang sama dengan data yang asli. Seperti yang saya baca dalam berita acara pemeriksaan dari saksi Sajidin, data diekstraksi dari DVR dengan fasilitas export all. Ini tindakan yang sangat tidak proporsional dalam digital forensik. Seharusnya dilakukan bit by bit duplication atau yang dikenal dengan cloning. Dari mekanisme ini sudah bisa dipastikan bahwa data yang diekstraksi tidak memenuhi unsur-unsur pada yang disyaratkan pada digital forensik. Lanjut. Kejanggalan lain pada proses autentikasi keutuhan data. Perbandingan nilai hash atas data yang di dalam DVR dan dengan nilai hash atas data yang tersimpan di dalam flash disk tidak pernah dilakukan. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya perbandingan nilai hash yang tercantum pada BAP dari kedua saksi ahli IT. Ini merupakan tindakan yang sangat disayangkan. Karena nilai hash atas data yang dimuat di dalam flash disk 32 GB tidak pernah dibandingkan dengan nilai hash atas data asli di dalam DVR, maka dapat dinyatakan bahwa data yang tersimpan di dalam flash disk tidak bisa dijamin keutuhannya. Karena tidak dapat dijamin keutuhannya, maka data flash disk tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik, seperti untuk menganalisis dan menginterpretasi objek di dalam video digital. Ya, presentasi saya sampai di situ. Baik, saya kembali coba kepada tadi mengenai soal autentifikasi. Ini sangat penting karena yang mulia majelis hakim juga saya masih ingat bertanya spesifik soal ini. Coba mungkin supaya lebih real bagi kami, Pak Jaksa bisa pinjam DVR-nya diletakkan di sana, DVR barang bukti. Jadi bukan flash disk, DVR-nya barang bukti DVR, barang bukti DVR. Ya. Coba diletakkan, ya, di sini aja di kursi. Saya di kursi aja disiapkan. Tolong dibantu apa? Tolong dibantu, dibuka dulu di apanya barang buktinya. Mas, jangan dulu, Mas. Ini tidak digunakan, hanya dilihat aja. Tidak di Cara penyerahan lagi mana? hanya memudahkan penjelasan aja. Saudara ahli, coba ulang sebentar lagi apa alasan tadi Coba data yang ada di flash disk tidak coba diletakkan dulu. apa tadi? Flash disk apa DVR-nya itu ya, yang mulia DVR-nya. Bisa dilihat keasliannya apa tadi maksudnya? Coba ulang. Data yang ada di dalam flash disk tidak bisa dipastikan keutuhannya
Ya, atau integritasnya, karena tidak pernah dilakukan perbandingan nilai hash antara nilai hash yang ada dari data yang ada di DVR dengan yang ada di dalam flash disk. Dasar teori apa itu? Dasar teori ilmu kriptografi, Pak. Hah? Ilmu kriptografi. Coba. Ya. Apa ilmu yang saudara bilang tadi? Dasar. Data yang dari sumber dengan data yang dari tujuan destinasi itu dipastikan sama jika memiliki nilai hash yang sama. Itu teorinya. Iya. Saya cantumkan sumbernya, William Stallings, Network Security. Cantum. Halaman. Baik. Coba dibuka dulu. Terus belakang. Coba dibuka itunya kotaknya. Di kotaknya aja dibuka, jadi biar gampang visual kita bisa lihat. Tolong bantu. Ya, saudara, bantu. Buka di kotaknya aja. Ahli sudah datang, Bapak. Kotaknya aja, kotaknya. Kotaknya aja, Pak. Kotaknya aja buka dulu. Mohon izin majelis. Ahli sudah datang. Iya, sebentar. Kita selesaikan dulu nih, tuntas dulu ya. Mana isinya? Jadi biar kita ini VDR ya. Sedikit tolong kasih pencerahan dulu kepada kami, biar jangan salah ya. Ini kan VDR, ahli? Ini VDR. Iya. DVR. Saya selalu salah terus. Ini DVR. DVR inilah yang mutar ke CCTV. Iya. Itu ya. Jadi gambarnya di CCTV, datanya disimpan di sini semua. Iya. Ya, direkam di sini. Sebenarnya ada lagi hard disk mungkin. Di sini juga hard disknya. DVR itu memiliki internal hard disk Di dalam. iya, yang disebutkan 500 GB. Ya. Jadi inilah DVR ya, DVR-nya. Nah sekarang tadi kan mengenai hash ini, karena kita ingin tahu soal hash. Kalau ada seseorang mentransfer dari DVR ini, katakanlah ke tempat saya umpamanya ke flash disk ini, dari sana dipindah ke sini. Menurut peraturan Kapolri ini kan harus ada berita acara pengambilan. Ya. Itu tadi Pak sebutkan ya. Jadi waktu di sana dipindah ke sini ke flash disk, ada berita acara pengambilan. Ya. Yang itu yang tidak ada di sini kan. Ya. Kemudian setelah itu disita kan gitu. Nah sekarang dari sana dipindah ke sini, di sini ada hash, itu kan? Ya. Ada hash, fingerprint, sidik jari, identifikasi bahwa yang dipindah itu ada sidik jarinya, itu kan? Ya. Artinya, kalau salah kasih tahu ya, saya hanya baca-baca buku dikit aja. Setelah ini dikasih hash, maka seandainya dari sini dipindahkan mau 20 juga flash disk, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Karena apa? Karena seandainya yang 20 ini dirubah-rubah pun dia pasti akan berubah hash-nya. Ya. Ya. Kan itu. Ya. Jadi kunci daripada originalitas notifikasi itu adalah di hash. Ya. Kan gitu. Ya. Itu yang selama ini saya persoalkan, kenapa tidak dilakukan hash. Jadi seandainya kalau itu ditransfer ke sini tanpa dilakukan hash-nya, apa yang terjadi? Yang terjadi apa yang ada di situ tidak bisa dijamin keutuhannya atau Dengan tidak sana. bisa dijamin sama dengan yang ada Di sana. Ya. Karena orang bisa bikin macam-macam. Iya. Itu. Ya. Jadi biar kita tahu dulu apa hash. Jadi hash disinilah sidik jarinya. Ya. Pertanyaan saya,
apakah juga di sana ada HES? Tidak ada. Di sana nggak ada HES. Tidak ada HES. Nggak ada. Harus dihitung. Harus itu. Ya. Jadi dari sanalah yang dipindahkan ke sini. Ya. Ya. Itu pun pemindahannya Pak tidak dilakukan dengan standar forensik karena hanya melakukan export all menjadi file MP4 dan file .avi. Jadi apa yang di dalam ini sudah bisa dipastikan dari ekstensi file tersebut saja bisa dipastikan bahwa data yang ada dalam DVR tidak sama dengan data dalam flash disk, karena data dalam flash disk itu dalam hexastream atau byte stream yang bisa diputar hanya oleh manufakturnya, sementara data yang di dalam flash disk itu berformat MP4 dan AVI. Baik. Yang merupakan versi terkompresi dari data yang ada dalam DVR. Baik. Kalau pegawai Oliver tadi sudah mengambil data dari sana, ya Bill, data di sana jadi hilang nggak? Tidak. Tetap ada di sana. Ya. Jadi sebenarnya daripada kita repot-repot mengenai flash disk yang mana, sebenarnya bisa aja dari situ kita putar langsung kan? Bisa diputar dengan monitor CCTV Bisa kan? sistem. Ya. Jadi kita jangan berdebat terus soal flash disk kan? Ya. Bisa nggak diputar dari sini? Bisa kalau ada monitor Ada CCTV-nya. Di sini masih ada isinya nggak ini? Karena jaksa penuntut umum mengatakan kemarin itu udah kosong. Saya mau tanya, ada nggak isinya ini sekarang? Melalui majelis saya mau bertanya. Mungkin yang mulia, kemarin kan kita sudah mengecek pada saat Pak Nuh, tapi ada passwordnya, jadi tidak bisa dibuka. Ada passwordnya di situ. Itu jadinya. Dan passwordnya kita nggak tahu. Pak Nuh ada, ahli M Nuh ada di belakang. Baik. Ada ahli Christopher juga sudah ada. Dua ahli. Kita selesai dulu ya majelis. Kita selesai dulu. Soal nanti ada konfrontasi, soal nanti kita tuntaskan dulu, biar kita dapat gambaran yang utuh dulu. Jadi gitu ya. Jadi persoalan kita kan sekarang yang di sini pun kita tahu isinya ada atau tidak satu. Kemudian isinya juga benar atau tidak sekarang juga kita nggak tahu, ya kan? Waktu pertanyaan kepada saksi ahli hukum, penuntut umum mengatakan bahwa sudah kosong. Jadi kita jadi kesulitan kan gitu. Nah, jadi tadi saudara mengatakan sebenarnya dari sini langsung pun bisa. Nah, pertanyaan saya, sepanjang keilmuan saudara sebagai ahli digital forensik, autentifikasi itu penting nggak? Sangat penting. Merupakan entry point atau titik masuk sebelum dilakukan analisis forensik lainnya. Kalau tidak dilakukan autentifikasi apa? Maka data yang ada dalam flash disk 32 GB tidak bisa dijadikan materi untuk analisis forensik. Jadi kalau katakan materi analisis forensik itu termasuk pengadilan maksudnya? Ya. Kalau tidak dilakukan Ya. hasil Ya, tadi autentikasi atau perbandingan nilai hash. Jadi kalau tadi sudah dilakukan hashing namanya, hash ya, hash. Katakanlah 2 bulan kemudian kita ingin memastikan atau pengadilan membuktikan sama nggak ini dengan yang di sana, bisa data bisa dicek. Bisa. Sepanjang data yang di sini tetap ada, masih ada. Oh, begitu ya. Jadi kalau tidak dilakukan hashing ini, tadi saudara bilang tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk itu. Itu memang peraturan itu ya. Standar operasional dalam SOP dalam digital forensik. Ya karena memang. Nah sekarang saya mengacu kepada peraturan Kapolri dulu. Saya meminta pendapat saya. Pasal 20 mengatakan pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib. Nah, ini kata-katanya wajib lagi nih. Jadi memaksa ya. Memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Permintaan tertulis dari Kejab Kesatuan Kewilayahan atau Kepala Pimpinan Instansi. Laporan polisi, C. BAP saksi, tersangka atau laporan kemajuan dan berita acara pengambilan
penyitaan dan pembungkusan barang bukti. Jadi berdasarkan peraturan Kapolri ini harus dilakukan berita acara pengambilan. Ya. Itu salah satu saudara tadi itu dalam rangka untuk menghentikan otentikasi. Kalau ini tidak dilakukan, saudara katakan tadi, tidak bisa dijadikan sebagai apa tadi? Tidak bisa dipastikan keutuhannya atau integritasnya dan tidak bisa dijadikan materi untuk digital forensik lebih lanjut. Nah, kemudian dia dikatakan pemeriksaan barang bukti perangkat komputer sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 wajib memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut. Wajib lagi nih. Ya, wajib lagi. Pertama, penanganan barang bukti komputer yang berkaitan dengan data yang tersimpan dalam hard disk yang di sana atau penyimpanan data atau storage lainnya dari sejak penanganan pertama harus, nah ini lagi kata-katanya harus sesuai dengan tata cara yang berlaku karena barang bukti memiliki sifat yang mudah hilang atau berubah, volatile, dan bila penyidik tidak memahami, nah ini katanya, bila penyidik tidak memahami tata cara penyitaan barang bukti komputer dapat meminta bantuan lapor Polri. Jadi artinya untuk mengambil tadi itu sebenarnya Oliver tidak boleh kan? Tidak boleh. Dia harus ahlinya yang mengambil. Ya, karena mudah rusak ya, volatile ya. Volatile. Baru ini lagi paling penting. Barang bukti dikirimkan secara lengkap dengan seluruh sistemnya. Apa artinya ini? Ya, kalau sistemnya seperti ini harusnya berikut dengan monitor, semua monitor yang ada, sehingga ketika pemeriksaan BAP kita bisa pastikan ukuran dari semua monitor CCTV yang ada berikut dengan sistemnya, yaitu monitor-monitor yang melekat pada sistem CCTV-nya. Itu semua? Iya, semuanya itu harus disita. Harus itu maksudnya ini? Harus, karena merupakan objek dari berita acara pemeriksaan di sini, seperti yang tertera pada metadata. Kalau itu tidak dikirim dengan seluruh sistemnya, apa akibatnya? Secara teknis dulu. Secara teknis analisis forensik menjadi parsial, tidak memberikan analisis yang lengkap. Seperti tadi yang kita baca pada metadata, kita tidak tahu ukuran sebenarnya dari CCTV yang terpasang. 1920, 1080 atau lainnya, ini kita tidak bisa pastikan. Tidak bisa tekan. Ya. Itu akibatnya ini. Ya. Makanya Kapolri membuat peraturan ini gitu ya. Dan ini kebetulan nggak dilakukan ya, nggak ada di sini ya. Sistemnya itu nggak lengkap di sini. Ya.